Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi dari sumber daya manusia 1 yang berjudul Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia telah menjadi komponen utama dari sekolah bisnis dan dengan cepat menjadi fokus dominan penelitian. Ini hampir secara universal memindahkan personal dan masuk banyak sekolah dan mengancam untuk menggantikan hubungan industrial dan perilaku organisasi. Materi manajemen sumber daya manusia ini memiliki banyak penjelasan dan akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Manajemen dan sumber daya Koinen. Istilah sumber daya manusia diciptakan oleh guru manajemen Peter F. Drucker tahun 1954 dalam The Practice of Management. Di dalam pekerjaan Money Drucker menyajikan 3 manajerial yang luas: fungsi mengelola bisnis, mengelola manajer lain, dan mengelola pekerja dan pekerjaan. Hal ini dalam pembahasan manajemen pekerja dan pekerjaan Drucker memperkenalkan konsep pekerja sebagai sumber daya manusia sebanding dengan semua sumber daya lain, tetapi untuk fakta bahwa itu adalah manusia dan dengan demikian memiliki sifat khusus yang seharusnya dipertimbangkan oleh manajer. Bake dan fungsi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bukanlah fungsi khusus. Itu harus memenuhi standar yang ditetapkan Bake 1958 untuk semua fungsi manajemen lainnya. Yang kedua, pengungkit fungsi sumber daya manusia bukanlah gadget atau alat baru yang harus diberikan ketika fungsi yang sangat penting. Sebaliknya, pengelolaan fungsi sumber daya manusia harus dilakukan sejak awal organisasi manapun. Yang ketiga, fungsi sumber daya manusia tidak hanya mencakup aktivitas kesejahteraan dan kompensasi yang terkait dengan personel dan hubungan kerja. Yang terakhir, fungsi sumber daya manusia tidak semata-mata berkaitan dengan karyawan, tetapi dengan setiap orang di semua tingkatan organisasi, termasuk pejabat tertinggi eksklusif. Nilai dan model sumber daya manusia. Nilai 1965 menganjurkan bahwa manajemen memandangkan karyawan sebagai sumber daya manusia dengan semua aplikasi yang mempertanyainya dengan alasan bahwa keinginan manajer yang hampir universal untuk diperlakukan seperti ini oleh alasan mereka sendiri menunjukkan keefektif meningkatkan nomor dan kinerja. Timbangan SDM diambil oleh manajemen personalia. Selama pertengahan hingga akhir 1970-an, definisi HRM berubah. Sebagai istilah manajemen sumber daya manusia menjadi lebih dikenal dengan tersebar luas di dunia bisnis. Definisi dominan HRM di sebagian besar buku pelajaran menjadi sangat erat terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia berteori ulang tahun di 1980-an. Perspektif Drucker tahun 1954 dan Bake 1958 yang lebih luas tentang HRM muncul kembali di awal tahun 1980-an. Selama periode ini HRM menjalani beberapa pengawasan ketat karena banyak sarjana berusaha untuk menghasilkan teori umum HRM yang dapat digunakan untuk penjelasan dan prediksi dan untuk mengarahkan praktisi peneliti ke arah aspek hubungan kerja yang kurang dipelajari atau diabaikan. Pengalaman Inggris di akhir 1980-an. Akhir 1980-an melihat perkembangan yang menarik dalam definisi HRM sebagai filosofi manajemen. Menggunakan nama manajemen sumber daya manusia membuat penampilan yang berani di Inggris. Drucker tidak seperti tren atau gerakan manajemen lainnya yang kadang-kadang mendapatkan popularitas singkat di komunitas bisnis. Peneliti Inggris menemukan penerimanya
yang mendalam dari filosofi manajemen dan kosakata HRM di semua tingkat manajemen dalam perusahaan Inggris. Namun tidak seperti Amerika Utara, di mana HRM muncul dari dan didorong oleh perspektif akademik. Di Inggris, impor HRM dipimpin oleh manajemen dan sebagian besar akademis tetap subjektif jika tidak kritis dan sudut pandangnya. Tiga keluarga definisi. Dari ulasan ini muncul tiga keluarga umum dari definisi HRM. Yang pertama dikemukakan oleh Durek 1954, Dake 1958, dan diulang oleh Bear al. 1984 dan lainnya. Lewin 1991, Scholar 1990 berpendapat bahwa HRM adalah fungsi manajer umum yang luas yang berkaitan dengan pemahaman manajemen yang tepat, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dan integrasi individu di tempat kerja. Keluarga definisi kedua, Henneman et al. 1980, Peterson dan Track 1979, Robin 1978, Strauss dan Silas 1980, Ward et al. Dan lain-lainnya memegang bahwa HRM adalah sinonim baru untuk manajemen personalia, manajemen karyawan oleh staf spesialis. Keluarga definisi ketiga dihasilkan dari bangkitan manajer dan unitaris di Inggris selama bertahun-tahun. Thatcher, banyak sarjana dengan orientasi pekerja pluralis, berpendapat bahwa HRM pada dasarnya adalah bentuk perhindaran serikat pekerja yang canggih dan metode kontrol manajerial yang disamarkan. Itulah tadi penjelasan dari manajemen sumber daya manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah upaya untuk mengatasi kegagalan manajemen personalia, hubungan manusia dan hubungan industrial, untuk memberikan arahan tentang bagaimana organisasi harus menangani orang sehingga efektivitas organisasi dan kepuasan individu akan maksimal. Itulah tadi penjelasan yang telah kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.